Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika yang tanpa riwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 7 uji kompetensi 3. Nah, sebelumnya saya sudah bahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jadi di video ini saya akan mulai dari soal nomor 5. Oke, kita cari dulu ya, mana nih? Oke, udah dapat. Oke, langsung aja. Di sini kita bakalan bahas soal dari nomor 5. Soalnya adalah energi total partikel jika massa partikel 3 dikali 10 pangkat min 28. Massa partikel diam itu berarti M0. Kemudian ada momentum partikel. Momentum itu dia dilambangkan dengan P. Ini adalah nilai dari P. Di sini juga ada data dari C, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Oke, langsung aja. Di sini untuk menghitung energi total dengan data diketahui M0 dan P, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu E kuadrat sama dengan N0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat. Karena kita belum tahu nih berapa N0-nya, berarti harus kita pecah dulu persamaan untuk N0-nya. N0 itu persamaannya kan adalah M0 C kuadrat. Nah, sehingga N0 itu kita ganti dengan persamaan ini. Kemudian karena N0-nya ini adalah N0 kuadrat, makanya di sini kita kuadratkan, sehingga ntar jadinya adalah M0 kuadrat C pangkat 4. Setelah di tahap ini, kita tinggal sederhanakan aja dengan cara menuliskan C kuadratnya di luar. Sehingga nanti yang sisa di dalam kurungnya itu adalah M0 C pangkat 2 dan P pangkat 2. Kemudian tinggal masukin aja nilainya. M0-nya adalah 3 dikali 10 min 28. C-nya 3 dikali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon. Sama P-nya sebesar 4 dikali 10 pangkat min 19. Kemudian tinggal kamu kuadratin aja. Ini dikuadratin hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat min 56. Yang ini dikuadratin adalah 9 dikali 10 pangkat 16. Yang ini juga sama ya, 4 kuadrat 16. Kemudian min 19-nya dikalikan 2 berarti min 38. Di step terakhir tinggal kamu kali dulu nih. 9 dengan 9 hasilnya adalah 81 ya. Kemudian 10 pangkat min 56 ditambah 10 pangkat 6. Yang ini tinggal kamu ganti aja menjadi 1600 dikali 10 pangkat min 40. Tujuannya adalah supaya mereka ini bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya gampang. Kamu tinggal jumlahin aja 81 dengan 1600. Hasilnya adalah 1681. Kemudian karena ini pangkatnya udah sama, tinggal kamu tulis ulang aja 10 pangkat min 40-nya. Nah, karena di sini dia nilainya adalah E kuadrat ya, sehingga kita harus akarkan untuk menghilangkan E kuadratnya. Nilai dari akar E kuadrat itu adalah E. Kemudian yang ini tetap ya, sama seperti yang ini. Kemudian akar dari C kuadrat itu adalah C. Lalu akar dari 1681 itu adalah 41. Kemudian akar dari 10 pangkat min 40 itu adalah 10 pangkat min 20. Caranya adalah akarnya ini tinggal, bukan akar, maksudnya yang pangkatnya ya, pangkat min 40-nya tinggal kamu bagi 2 aja, kayak gitu. Kemudian C-nya tinggal diganti dengan 3 dikali 10 pangkat 8, lalu tinggal dikalin aja. 3 dikalikan dengan 41, itu hasilnya adalah 123. Kemudian 10 pangkat 8 dikalikan dengan 10 min 20, berarti 10 pangkat min 12. Karena kebetulan hasilnya itu nggak ada ya, adanya adalah 1,23, makanya diubah menjadi 1,23 dikali 10 pangkat min 10 Joule. Nah, yang ini. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Benda bermassa M0, berarti ini maksudnya adalah ada benda, M0-nya itu adalah sama dengan M0, kayak gitu. Bergerak dengan kelajuan 0,8 C, perbandingan energi kinetik, relativistik, dan klasiknya gimana?
Berarti stepnya adalah kita bakalan hitung satu-satu dulu berapa besar dari energi kinetik menurut klasik, baru kita hitung yang relativistik. Setelah dapat kedua-duanya baru kita bandingkan. Oke, kita langsung aja masuk ke step yang pertama. Kita bakalan hitung besar dari Eka klasik ya, menggunakan persamaan yang biasa, yaitu setengah M0V kuadrat. Nah, M0-nya itu adalah M0, kemudian V-nya adalah 0,8C. Jangan lupa dikuadratin. Nah, setelah dikuadratin, hasilnya adalah 0,64C kuadrat, lalu tinggal dibagi 2 aja, dan hasilnya adalah 0,32 M0C kuadrat. Lalu, kita bakalan hitung berapa nilai dari Eka relativistik menggunakan persamaan ini. Tinggal masukin aja nilai V-nya itu adalah 0,6C dan M0-nya itu tetap M0 ya. Kemudian tinggal dikuadratin. 0,6C dikuadratin adalah 0,36C kuadrat. Kemudian C kuadrat dengan C kuadratnya dicoret. Dapatnya segini, lalu tinggal dikurangin aja. Hasilnya adalah 0,64. Nah, akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Lalu tinggal kamu hitung aja ya. Di sini kamu bagi aja 1 bagi 0,8 itu adalah 1,25. Kemudian kamu kurangin dengan 1, hasilnya adalah 0,25 M0C kuadrat. Kita masuk ke step yang terakhir, tinggal membandingkan nilai dari Eka klasik dan Eka relativistik yang sudah kita dapetin di sini. Yang pertama itu ada Eka klasik yaitu 0,32 M0C kuadrat dan Eka relativistik yaitu 0,25 M0C kuadrat. Karena M0C kuadratnya sama, ini bisa kita coret aja. Kemudian karena di sini dia angkanya bentuknya desimal ya, berarti kita kalikan 100 masing-masing angkanya. Sehingga diperoleh perbandingan sebesar 32:25. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Partikel bermassa M0 bergerak dengan kecepatan 0,8C. Hubungan persamaan yang benar yang mana? Oke, langsung aja. Step yang pertama kita bakalan hitung terlebih dahulu berapa nilai dari konstanta transformasinya. Tujuannya adalah supaya nanti pas masukin ke persamaan massa relativistik, momentum N0 dan E serta EK-nya itu bakalan lebih mudah aja. Oke, langsung aja. Di sini kita bakalan pakai persamaan ini. Kemudian tinggal kita masukin aja nilai dari V yaitu 0,8C. Kemudian dikuadratin, hasilnya adalah 0,64C kuadrat. C kuadrat dengan C kuadratnya dicoret. Kemudian dikurangin aja, 1 dikurang 0,64 berarti 0,36. Nah, akar dari 0,36 itu adalah 0,6. 1 dibagi 0,6 itu sama aja dengan 5/3. Setelah dapat nilai dari transformasi Lorentz-nya atau konstanta transformasi, kita bakalan cek untuk statement yang pertama atau option yang A mengenai massa relativistik. Nah, untuk menghitung massa relativistik, di sini kita gunakan persamaan dari gamma dikali dengan M0. Masukin gammanya 5/3, kemudian M0-nya sama dengan M0 kan tadi. Makanya di sini kita tetap tulis sebagai M0. Di sini dapatnya itu adalah M-nya 5/3 M0. Artinya, option yang A salah. Kita lanjut ke option yang B, yaitu momentum relativistik. Di sini kita pakai persamaan gamma M0 dikali V. Langsung aja masukin gammanya 5/3, kemudian V-nya adalah 0,8C. Terakhir tinggal kamu hitung, 5 dikali 0,8 adalah 4, kemudian bagi 3 dan dikalikan dengan M0C. Karena statementnya sama ya, yang B dengan hasilnya, berarti jawabannya tepat itu adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Dua partikel pertama dan kedua memiliki massa diam yang sama. Berarti boleh kita tuliskan ya bahwasanya nilai dari M01 sama dengan M02. Kemudian partikel pertama bergerak dengan kecepatan V1. Artinya nanti nilai dari V1 sama dengan V1. Sementara partikel kedua bergerak dengan kecepatan V2. Nah, ini adalah nilai dari V2 ya. V2 sama dengan V2. Kemudian jika energi relativistik pertama dan keduanya segini, persamaannya benar itu yang mana?
Oke, langsung aja. Nah, untuk menentukan persamaan yang benar yang mana di antara 5 persamaan ini, kita akan coba membandingkan nilai dari E1 dan E2-nya. Nah, untuk E1 itu, atau persamaan energi relativistik, itu kan adalah E sama dengan M0 C kuadrat dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk energi relativistik. Nah, masing-masing persamaan ini kita tuliskan untuk E1 dan E2. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Karena tadi di soal disebutkan bahwasanya kedua partikel itu memiliki massa diam yang sama, sehingga ini bisa kita coret. Kemudian C-nya juga pasti sama, berarti juga bisa kita coret nih. Nah, setelah disederhanakan, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Step yang selanjutnya adalah, ini dia konsepnya seperti pecahan biasa ya. Ibaratkan itu kayak misalnya 1 dibagi A, bagi 1 bagi B. Kayak gini loh, ya kan? Itu kan berarti 1 per A dikali B per 1. Jadi yang di bawah ini pindah ke atas, sementara yang ini pindah ke bawah. Nah, makanya dia bentuknya berubah menjadi seperti ini. Setelah sampai di tahap itu, ya kita bakalan menggabungkan akarnya. Jadi seperti ini nih bentuknya. Jadi nggak terpisah lagi seperti ini. Kemudian setelah digabungkan, kita samakan penyebutnya. Nah, ini kan dia penyebutnya C kuadrat. Sementara kan ini 1 nih. 1 per 1, yaitu sama aja dengan C kuadrat per C kuadrat. Makanya di sini kita ubah menjadi C kuadrat per C kuadrat. Setelahnya tinggal digabung ya. Penyebutnya digabung menjadi 1 seperti ini. Nah, yang ini juga. Karena penyebutnya sama, ini bisa dicoret. Sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Lalu untuk C kuadrat dikurang V kuadrat, itu nilainya sama aja dengan C tambah V2 dikurang C dikurang V2. Ini kalau nggak salah materi di matematika namanya pemfaktoran deh. Kalau nggak salah ini adalah materi MTK SMP. Jadi buat yang bingung coba dibuka lagi bukunya ya. Karena kalau saya jelasin itu bakalan panjang banget. Kita lanjut aja. Nah, kalau yang C kuadrat kurang V1 berarti jadinya adalah C tambah V1 dikali C dikurang V1. Kemudian karena di optionnya itu ada yang E-nya itu kuadrat, sehingga kita harus mengkuadratkan kedua buah ruas. Nah, kayak gini. Akar dari ini ya, kemudian dikuadratkan, itu hasilnya adalah ini. Kemudian tinggal kamu kali silang aja. Yang ini E1 kuadrat dikali C tambah V1 ya, kali C kurang V1. Yang E2 kuadrat dikali ke sini. Nah, sehingga dapatlah persamaan akhirnya seperti ini. Tinggal kita cek aja mana yang sesuai. Untuk yang E1, yang A, E1 dan E2-nya nggak ada kuadrat, jadi kita skip dulu. Yang B-nya juga sama. Yang C-nya kita lihat ya, E1 kuadrat, C tambah V1, oke, C kurang V1. Kemudian E2 kuadrat, C tambah V2, C kurang V2, oke benar. Berarti jawabannya adalah yang C.